wanna say to me now? I wanna wake up with you in the morning. Show me that nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman online semua. Selamat hari Sabtu, happy weekend, teman-teman. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Sehat kan? Insya Allah semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia, selalu dilimpahkan rezeki, rahmat, serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Ya teman-teman, kemarin aku sempat janji ya mau ngasih lihat kalian proses pembuatan sambal kecombrang versi aku ya. Untuk bahan-bahan sambal kecombrangnya bisa kalian lihat di video ya teman-teman. Itu ada cabai merah keriting, ada cabai rawit merah, ada bawang merah, bawang putih, sama kecombrangnya udah aku iris ya. Buat yang belum tahu kecombrang itu apa, kecombrang itu honje ya teman-teman. Tadi kembang yang udah aku liatin sebelumnya, dia bentuknya kayak kuncup, warna pink keputihan ya teman-teman. Tapi kalau untuk di tukang sayur sepertinya agak jarang jualan seperti ini ya teman-teman. Ini aku order di toko orange ya untuk cabai merah keriting, cabai rawit merah, sama bunga kecombrangnya. Untuk nanti linknya akan aku taruh di description box. Nah ini tuh sambal awalnya aku hanya coba-coba ya teman-teman, karena aku ini pecinta sambal. Jadi awalnya aku lagi stalking di Instagram gitu kan. Tiba-tiba muncullah sambal kecombrang, sambal cumi kecombrang gitu kan. Akhirnya aku mencoba untuk bikin di rumah. Tapi memang untuk yang di tukang sayur itu hanya ada kecombrang yang batangnya panjang, terus kuncupnya kecil gitu teman-teman. Sama sih kecombrang juga, cuma wanginya lebih wangi yang tadi aku tunjukin teman-teman. Nah, sambal ini sebenarnya aku ada pesanan beberapa orang ya teman-teman, tapi ini aku bikin duluin buat teman aku. Dan dia nggak mau di botol sambal yang kecil-kecil, jadi nanti aku akan pack di botol ukuran kalau nggak salah itu ukuran 500 ml. Oh ya teman-teman, aku mohon maaf ya kalau misalnya videonya nggak full atau setengah-setengah, karena memang kalau lagi ngerjain orderan, aku nggak bisa sambil videoin full ya. Apalagi kalau ngerjain orderan empek-empek, karena aku ngerjainnya sendirian. Dan kalau empek-empek itu kan adonannya lengket gitu kan, bertepung, itu aku agak susah kalau untuk bolak-balik megang handphone. Jadi paling hanya aku tag sebeberapa bagian aja gitu. Insya Allah ya penting nanti untuk resep bahan-bahannya akan aku infoin ya teman-teman setiap aku ada ngerjain orderan ya. Alhamdulillah pokoknya teman-teman di sini tuh aku jualan dari tahun 2017 tapi nggak konsisten ya dan bukan menjadi pendapatan utama karena waktu tahun 2017 itu aku masih kerja, jadi iseng-iseng aja kan open PO nih, aku mau bikin pempek siapa yang mau. Dan ternyata alhamdulillah berawal dari pempek itu setiap aku open PO selalu ada beberapa orang yang mau. Teman-teman ada yang kayak aku nggak, ibu rumah tangga sekaligus bisnis jualan sampingan gitu kan, jualan-jualan makanan kayak gini. Semangat ya teman-teman, aku tahu pasti jualan makanan itu tidaklah mudah. Lebih capek ya, tapi alhamdulillah kalau memang hobi, kita ngejalaninnya juga happy gitu kan. Ini karena aku hobi masak ya teman-teman, walaupun masakan aku tidak seenak masakan chef-chef yang terkenal gitu kan. Tapi karena aku hobi, aku mencoba untuk berjualan lah biar teman-teman juga bisa ngerasain masakan aku. Sini aku sistemnya open PO ya teman-teman. Dulu tuh pernah punya rencana mau buka makanan online gitu kan via GoFood atau S-Food gitu. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Karena adik Hanin itu dari bayi nempel banget sama aku, nggak bisa aku lepas sama sekali ya. Dia jauh dari aku aja nangis, jangankan jauh gitu. Dari duduk aku berdiri aja dia udah nangis gitu kan, nggak mungkin ya aku bikin cabai-cabean kayak gini. Dia ikut juga ke dapur, kesian kan panas, pedes matanya pasti. Oke, balik lagi ke video teman-teman. Tadi kalian lihat ya, aku sudah nuangin kecombrangnya, masukin kecombrangnya maksud aku. Tadi kecombrangnya nggak dari awal aku masukin, biar dia masih agak seger dan wanginya masih hambreng gitu, masih wangi banget gitu kan.
Kemudian di sini aku pakai kaldu jamur totole ya teman-teman, kemudian ada garam, terus gula, sama aku pakein penyedap sedikit ya teman-teman. Kalau kalian nanti bikin gak mau pakai penyedap nggak apa-apa, karena dari kaldu jamurnya sendiri itu udah lumayan gurih ya teman-teman. Nah kuncinya kalau bikin sambal itu apinya nggak boleh besar-besar dan kitanya harus sabar ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita api besar dan ternyata sambalnya belum matang sempurna, itu akan cepat basi. Nah, ini dia sambalnya sudah hampir matang ya teman-teman. Sudah berubah warna dan minyaknya sudah naik. Alhamdulillah teman-teman, sudah jadi sambal kecombrangnya dan inilah kemasan yang diminta sama teman aku ya. Jadi dia nggak mau pakai yang botol kecil. Nah, ini tuh penambah nafsu makan ya teman-teman. Cus, bisa dicoba recook ya sambal kecombrangnya. Aku jamin banget bakal buka tutup magicom. Lanjut teman-teman, alhamdulillahnya aku punya orderan juga empek-empek ya, karena memang aku nggak bisa mengerjakan sekaligus gitu kan. Jadi aku bikin satu per satu ya teman-teman. Untuk kali ini aku mau bikin pempek kulit ikan tenggiri. Untuk bahan-bahannya kalian bisa lihat ya teman-teman, itu aku pakai kulit ikan tenggiri, tidak pakai dagingnya ya. Kemudian daun bawang, bawang merah, telur 1 butir, garam, sama air dingin 250 ml dan tapioka 500 gram. Oh iya, aku lupa infoin ya. Di sini aku pakai kulit ikan tenggirinya 500 gram juga ya, teman-teman, setengah kilo ya. Ini aku mau aduk aja semua jadi satu. Oh ya, untuk daun bawang aku pakai 3 batang, untuk bawang merah aku pakai 6 siung yang besar. Untuk garamnya aku pakai 2 sendok makan ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau untuk garam, kaldu, penyedap itu sesuai selera kalian aja ya teman-teman. Di sini aku pakai 2 sendok tapi tidak munjung ya teman-teman, 2 sendok peres gitu ya. Nah, ini nanti ketika kalian aduk, jadiin satu dengan air, awal teksturnya itu pasti cair banget ya teman-teman. Tapi nanti ketika sudah menyatu untuk semua adonan, dia akan lebih kental seperti pasta gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini aku nggak pakai sarung tangan ya, tapi sudah dipastikan tanganku bersih, aku sudah cuci tangan ya teman-teman. Jadi insya Allah higienis ya. Nah teman-teman, ini aku baru nuangin airnya, kalian bisa lihat ya teksturnya cair, tapi ini sudah hampir menyatu jadi agak seperti pasta. Aku tuangin santan kara 1 sachet yang ukuran 60 ml kalau nggak salah ya teman-teman. Sebenarnya banyak banget resep bikin pempek kulit ikan tenggiri ya teman-teman, karena orang Palembang pun resepnya pasti berbeda ya. Dan ini adalah resep versi aku ya teman-teman. Beberapa mungkin ada yang tidak pakai santan, tapi di sini aku tambahin santan untuk menghilangkan baunya ya teman-teman. Karena kan namanya ikan tenggiri, kulit ikan tenggiri itu kan agak amis ya. Jadi aku pakaiin santan sedikit teman-teman. Nah, ini aku mau pakein atau nuangin atau masukin tepung tapiokanya ya teman-teman. Untuk merek tapiokanya terserah kalian, karena sebenarnya sama aja ya, mau merek apapun yang namanya tepung tapioka ya sama gitu kan. Ini tekniknya tidak boleh diremek-remek atau ngaduk asal ya teman-teman. Dia harus pelan-pelan dan aduk masuk kayak gini ya teman-teman. Disinilah teknik bikin pempek yang bisa bikin rasanya pasti berbeda. Karena kalau misalnya semakin lama kita ngadon, semakin lama kita neken-nekennya, itu pasti dia akan semakin kenyal gitu teman-teman, atau semakin membal gitu. Nah, di sini aku langsung pakai tangan aja karena pakai sendok ini agak lama, tapi tetap ya caranya sama, dia tidak diremek atau tidak terlalu ditekan-tekan gitu ya teman-teman. Nah, untuk adonan empek-empek tidak boleh sampai kalis ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti kalis itu dia akan keras ketika nanti sudah matangnya. Teksturnya pasti tetap akan lengket ya. Nah, ini sudah jadi. Walaupun memang terlihat masih lengket, tapi kalau nanti aku tambahin lagi tepung tapioka, akhirnya akan jadi keras dan membal banget ya teman-teman. Di sini aku membentuknya pakai bantuan talenan ya teman-teman. Karena biar gampang gitu kan untuk pipihinnya gitu. Nah, untuk alas atau tray yang aluminium itu untuk naruh pempek kulit yang sudah aku bentuk ya teman-teman.
Bawahnya itu harus dikasih sagu biar nggak lengket ya. Di sini untuk ukurannya bebas ya, mau berapa gram berat empek-empek per itemnya, empek-empek kulitnya. Kalau di sini aku jual per satu pempek kulit ini beratnya 40 gram ya teman-teman. Kalau untuk dimakan sendiri biasanya aku bikin yang lebih kecil. Nah teman-teman, seperti inilah proses membentuknya ya. Dia susah-susah gampang ya, karena memang kan adonannya ini masih lembek ya, lengket. Jadi ini kita akalinya pakai tepung tapioka yang sisa ya. Nah itu aku ada tepung tapioka di pojokan situ, memang sengaja itu untuk tepung balur ya teman-teman. Untuk tepung tapioka yang aku gabung di dalam adonan itu pasti tepung tapioka yang masih baru ya. Oh ya teman-teman, sebenarnya ini tuh nggak bisa lama-lama aku diemin adonannya sudah terbentuk ya. Jadi tadi langsung aku goreng. Nah ini adalah terakhir, tinggal aku masukin ke penggorengan. Ini dia yang sudah matang ya. Untuk pempek kulit ini tidak usah direbus ya teman-teman, jadi langsung digoreng. Kalau aku kan memang jualnya frozen, jadi gorengnya itu nggak sampai kriuk banget, hanya setengah matang aja. Nah, nanti ketika mau dimakan itu bisa digoreng lagi lebih garing ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya dari setengah kilo kulit ikan tenggiri giling dan setengah kilo tepung tapioka, ada 40 pieces pempek kulit ya teman-teman. Ini dia hasilnya, lagi aku dinginin baru nanti akan aku packing vakum ya. Lanjut teman-teman, ini aku udah diprotes sama anak-anak tadi pagi ya. Mereka kelamaan nungguin aku masak pesanan, dan akhirnya setelah bikin empek-empek selesai, ini aku tinggal bawa mereka jalan-jalan ya teman-teman. Aku berempat sama pas suami sama anak-anak untuk sarapan di luar. Tadi aku sarapan mie ayam, kemudian setelah sarapan kita nongkrong minum smoothies ini teman-teman. Kalian lihat tuh, wow kejunya menggunung ya teman-teman. Ini enak banget, untuk lokasinya ada di Depok ya teman-teman. Aduh namanya teh aku lupa tadi apa. Lanjut ya teman-teman, setelah minum smoothies ini aku ke toko daging untuk beli paru, bikin pesanan paru mercon. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.